Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan mencoba berbagi pada kawan-kawanku semua, para sahabat-sahabatku, calon asesor di tahun 2000 ini, yang nanti pada tanggal 16 akan mengikuti uji atau uji kompetensi calon asesor yang dilaksanakan oleh BAN SM. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Bagi yang sudah subscribe, artinya subscribe-nya sudah hitam, ya tidak perlu subscribe lagi, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe atau yang subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan bantu klik subscribe sehingga menjadi hitam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba berbagi terkait dengan materi akreditasi ini yang kemarin yang saya ingat ya, yang muncul dalam pertanyaan itu. Jadi saya sudah mencoba menyiapkan yang pertama ini tentang skala statistik. Nah, di sini skala statistik itu di sana ada pilihan yang membedakan kategori, itu yang mana, yang tidak membedakan yang mana, begitu ya. Begitu. Jadi di sini perlu diketahui dalam skala statistik itu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kalau skala nominal itu merupakan skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Jadi skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatan, gitu. Tapi kalau ordinal, skala yang membedakan kategori tingkatan atau urutan, misalkan membagi tinggi badan, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau interval, yaitu membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antara kategori yang sama. Nah, yang seperti ini yang namanya skala interval. Dan adapun rasio itu ringkasan dari tiga inilah yang namanya skala rasio. Nah, yang ditanyakan mana yang tidak membedakan, silahkan nanti ya dipilih sendiri yang mana. Tentunya kita sudah bisa pahami ya tentang skala nominal ini. Baik, itu yang muncul ya, waktu itu muncul. Kemudian yang kedua tentang pengertian akreditasi. Pengertian akreditasi itu sebenarnya konsep dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, di Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dijelaskan ya bahwa konsep utamanya yang dimaksud akreditasi itu adalah penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Jadi kelayakan program dan satuan pendidikan. Ini yang menjadi konsep utamanya ini. Ini namanya akreditasi. Jadi yang dilihat itu adalah kelayakan program dan satuan pendidikannya itu sendiri. Akreditasi sekolah madrasah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program. Jadi kelayakan satuan program dan satuan pendidikan itu. Ya, ini sehingga nanti soalnya itu kan ada pilihan yang pengertian akreditasi yang tepat kan begitu ya. Jadi di sini pilihannya banyak, ada 4 ya, tapi yang terkait dengan yang menilai kelayakan program dan satuan pendidikan itu hanya 1. Pilihannya di situ. Kemudian mekanisme pelaksanaan akreditasi di sini mulai dari sosialisasi ASSB, kemudian asesmen kecukupan ya, kemudian visitasi dan seterusnya. Nanti silahkan. Ini kalau saya ini hanya ngopi saja di buku panduan ya. Saya copy, saya pindahkan ke sini. Tapi ini sepertinya saya verifikasi hasil validasi ini kayaknya kebalik ini, harusnya validasi proses dan hasil visitasi dulu baru verifikasi kalau nggak salah gitu ya. Atau mungkin memang sudah benar. Nanti silahkan dicek lagi ya di buku pedomannya tentang mekanisme ini kan ditanyakan. Jadi nanti ditanyakan urutannya. Kalau saya ngapalnya itu SA V3 P3 gitu. Jadi SA itu adalah sosialisasi asesmen, kemudian visitasi, validasi dan verifikasi, kemudian penetapan hasil, pengumuman dan penerbitan sertifikat. Itu jadi SA V3 P3 itu jadi itu yang namanya mekanisme pelaksanaan akreditasi untuk memudahkan mengingat aja lah ya, mengingat saja. Nah, di sini dijelaskan di sini. Di sini database sekolah ya yang terakreditasi ini sudah ada di BAN SM, ini sudah ada dari sini.
Kemudian di sini input tahunan data atau indikator kinerja sekolah nanti diinput oleh sekolah. Dan ini akan menjadi masuk di dalam dashboard monitoring. Ya. Dalam dashboard monitoring inilah nanti akan banyak diolah oleh sistem ya, yaitu menggunakan mesin generate ya. Nah di sini sekilas saya baca itu begini. Ini nanti kalau dia dalam dalam 1 tahun dinilai setelah memenuhi waktu akreditasi ya, itu kok dia hasilnya tetap, maka akan mendapatkan perpanjangan secara otomatis. Perpanjangan akreditasi misalkan tadinya B tetap B. Tapi setelah dia input data tahunan ini, setelah setahun, 2 tahun atau 3 tahun, ternyata kok nilainya naik, yang tadinya B menjadi A. Nah ini dia apakah dia mengajukan permohonan reakreditasi? Kalau dia misalkan mengajukan permohonan, ya toh, maka dia dan di sini dinyatakan bahwa dia naik, maka dia akan masuk dalam sasaran. Ya, dia akan masuk sasaran, dia akan diakreditasi. Tapi seandainya tidak, ya toh, di sini konsisten dengan indikator tahunan, ya toh, di sini, maka kalau dia sudah sesuai dari sini dalam 1 tahun itu memenuhi syarat untuk dia mengajukan, kemudian syarat kok dia ditolak artinya tidak memenuhi syarat untuk diakreditasi, maka dia akan kalau nilainya sama akan mendapatkan perpanjangan, tapi kalau nilai turun akan masuk dalam sasaran. Ini yang seperti ini nih data yang bagannya ya. Kemudian setelah masuk dalam sasaran akan diadakan proses akreditasi oleh asesor ya melalui visitasi itu. Kemudian kalau dinyatakan lulus maka dia akan ditetapkan sertifikatnya. Ini bahkan ini yang 4 yang saya centang ini yang sepertinya kemarin itu ditanyakan ya. Ini yang perlu dipahami betul ya. Di sini adalah konsisten dengan indikator tahunan, bukan 6 bulanan loh ya. Di tahunan, kemudian sasaran akreditasi, di sini dashboard, monitoring dan penetapan sertifikat. Kemudian penjelasan terkait dengan dashboard monitoring. Nah, proses monitoring atau dashboard proses dilakukan dengan mekanisme otomatis yaitu menggunakan mesin generate dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Di sini konsepnya bahwa di dalam dashboard monitoring itu adalah indikator kinerja sekolah yang akan masuk ke dalam sistem ini akan ditetapkan oleh Ban SM. Jadi ini akan menjadi data. Jadi kinerja sekolah menggunakan dashboard monitoring itu akan mendapatkan data kinerja sekolah yang diinput oleh sekolah. Evaluasi data dan informasi dilakukan melalui aplikasi dashboard monitoring yang dibuat secara menyeluruh untuk memastikan sekolah yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi tentang mutu satuan pendidikan, apakah naik atau turun dan lain sebagainya ya. Prosedur yang harus dilakukan antara lain yaitu sekolah menyampaikan update data melalui Dapodik ya. PMP ya atau EMIS ya kan, di situ juga ada ya. Dan informasi satuan pendidikan terkait dengan indikator-indikator mutu yang telah ditetapkan oleh Ban SM. Berdasarkan hasil dashboard monitoring akan diperoleh hasil 1. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan mutu sekolah konstan atau tetap. Jadi diperpanjang. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila dinyatakan sekolah tersebut secara sistem mutunya naik tapi tidak mengusulkan akreditasi. Jadi tetap dia diperpanjang. Ya, yang ketiga adalah penetapan menjadi sasaran akreditasi apabila menurun. Jadi ini tadi, kalau dari hasil penilaian itu tetap mesti perpanjangan. Dia di hasil monitoring naik tapi tidak mengusulkan, tetap diperpanjang. Tapi kalau dia turun nggak usah minta, langsung masuk sasaran. Masuk nyemplung di sini nih kira-kira. Ini yang dimaksud seperti itu. Itulah dashboard monitoring. Kemudian tentang ini. Jadi konsep utama akreditasi, dasar hukumnya ada di sini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sedisnas, yaitu di pasal 60 kalau nggak salah ya, pasal 60. Akreditasi itu apa, itu ada di sini penjelasannya ya. Kalau terkait dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang badan akreditasi, jadi tentang organisasinya, tentang badannya, tentang institusi akreditasi itu atau bannya itu loh, ban SM, ban provinsi. Nah itu ada di Permendikbud Nomor 13 tahun 2018. Contoh sekarang. Ini contohnya. Contoh berikut ini ada di aturan mana? Bagian kedua, struktur organisasi, pasal 3.
Anggota BAN terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli profesional, praktisi, dan seterusnya. BAN SM memiliki susunan organisasi sebagai berikut, bla bla bla, dan seterusnya. Kalau melihat dari kalimat ini walaupun kita nggak tahu, udah tahu, mesti masuk dalam Permendikbud nomor 13, karena tentang BAN SM. Begitu. Kemudian selanjutnya tujuan akreditasi. Nah ini. Tujuan akreditasi itu memberikan informasi tentang kelayakan sekolah madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SNP, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, pemetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ya. Kemudian kalau manfaatnya, ini manfaatnya. Sebagai acuan untuk peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah. Jadi RKS itu nanti harusnya mengikuti dari hasil ini. Kemudian umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah, dan seterusnya. Nah, di sana pertanyaannya, yang termasuk tujuan dan manfaat itu yang mana? Jadi kalau melihat tujuannya ini, manfaatnya ini. Nah, ini semua ada, yang merah-merah ini masuk semua ya waktu itu ya. Di sini. Maka di sini harus dipahami tujuan dan manfaat. Kalau cuma tujuan saja, ada jawaban juga ada. Manfaat saja ada juga jawabannya. Nah, maka di sini ingat tujuan dan manfaat yang akan dinilai. Kemudian dasar hukum akreditasi. Nah, ini saya tadi sudah sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas pasal 60 tentang akreditasi menjelaskan bahwa akreditasi dilakukan menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dari yang ada pada jalur formal dan non formal. Jadi kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi terhadap program nih. Jadi nanti yang ditanyakan kalimat ini ada di apa? Ada di undang-undang yang mana, peraturan yang mana, ya ini jawabannya. Ya, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 60 ya. Kemudian paradigma baru akreditasi. Paradigma baru akreditasi di sini bahwa paradigma baru yang berbasis performance yang diukur bukan sekedar pemenuhan input tapi kinerja sekolah. Jadi bukan hanya inputnya tapi kinerjanya yang diukur. Sekolah ini bagus apa hati-hati kinerjanya. Jadi bukan hanya input. Input dihitung tapi hanya 15% ya. Tapi kinerjanya diukur itu 85%. Nah, sekolah madrasah dalam melaksanakan misinya yaitu melaksanakan proses pendidikan, menghasilkan lulusan yang bermutu. Nah, ini juga menjadi dasar lulusan ini. Jadi sekolah bagus tidak itu sebenarnya dilihat dari lulusannya. Ya toh, lulusan bukan berarti lulus 100%, bukan. Kalau itu juga belum bisa jadi ukuran. Ya, belum bisa jadi ukuran. Itu salah satu ukuran tapi belum bisa jadi satu ukuran. Ya. Karena begini, ketika lulus dia bisa kerja di mana? Kalau dia bisa melanjutkan sekolah di mana? Apakah sekolah yang bermutu, sekolah yang favorit apa tidak? Itu akan menjadi ukuran. Kalau dia kerja, apakah kerjanya kerja kasar atau kerja yang memang bagus? Nah, itu juga menjadi ukuran. Maka di sini diperlukan seperti ini. Nah, di sini kan seperti kurikulum, penilaian, sarpras, biaya itu masuk dalam compliance. Compliance itu adalah dasar penilaian yang nilainya hanya 15%. Tapi ini nggak ada juga menjadi 0. Kan begitu. Nah, untuk yang performance itu mutu itu di sini. Kalau guru itu termasuk di mutu dan di compliant itu masuk semua guru itu. Karena kualifikasi harus memenuhi syarat itu masuk compliant, tapi kalau kinerja guru masuk dalam performance. Nah, seperti itu. Ya, ini yang menjadi dasar di dalam penilaian ini ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu tentang Sispena. Kalau kita mau masuk ke Sispena, silahkan nanti dilihat ya, buka browser Sispena. Kita lihat di sini ya. Kita buka di sini misalkan Sispena ya. Kita masuk sini Sispena. Kita lihat di sini kalau kita masuk Sispena. Nah, di sini kan ada Sispena login. Di sini ada ban.sm.kemdikbud.go.id. Kemudian Sispena terus login. Kalau kita klik di sini, kita lihat di sini ya. Jadi mana yang memenuhi? Nah, di sini. Di sini kita lihat nih. Kalau Sispena login itu benar. Kita sampai Sispena juga benar, gitu. Kemudian kalau misalkan kita sampai di sini, kita lihat ya, nanti supaya bisa membedakan. Kalau kita lihat di sini, misalkan kita lihat sampai di sini. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada banner Sispena. Kita klik di sini bisa apa enggak? Kita lihat. Kita lihat di sini ya, ada banner Sispena. Klik.
Nah, bisa juga. Jadi ini benar. Jadi nanti bentuknya begini. Ban smkendikbud.go.id Sispena. Betul, Sispena login. Betul. Kemudian yang tadi apa namanya? Sampai Go ID saja benar, terus kemudian banner Sispena juga benar, boleh, bisa masuk. Ini terbukti ya seperti itu di Sispena. Dan terkait dengan Sispena, apa sih manfaatnya Sispena? Silahkan nanti dipelajari. Kemudian apa tadi? Kode etik. Nah, kode etik ini banyak keluar di sana, kode etik asesor ya. Misalkan kita harus datang lebih awal, kemudian ketika datang harus bagaimana, kemudian kita tidak melanggar aturan dalam kode etik asesor. Kalau melanggar tingkatan berat, tingkatan sedang, dan tingkatan berat itu nanti akan menjadi apa namanya dalam uji kemampuan asesor itu seperti apa. Nah, itu yang akan ditanyakan. Oke, sukses selalu pada kawan-kawan semuanya. Intinya ya tetap belajar. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak literasi, kita banyak komunikasi, kita banyak berdiskusi. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Sehingga ketika nanti diuji kita bisa lulus ya. Atau kalau nggak ikut ya nggak bisa. Seperti saya ini belum ikut ya, tapi saya karena yang ini sudah ikut kalau yang tentang akreditasi, tapi yang non kognitifnya belum ikut. Mudah-mudahan di hari tanggal 16 ya, mudah-mudahan bisa ikut dan tidak ada kendala internet, karena kalau tempat saya kalau sampai hujan ya sudah mati kutu ya, kutunya pada mati semua. Karena sinyalnya habis kalau sudah hujan, habis nggak bisa terkoneksi ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan masih diberi kesempatan, kalau enggak ya sudah. Yang penting kita hanya upaya, Allah yang menentukan. Jadi kita juga nggak usah bingung, kita upaya saja, yang penting sompol kemampuan kita, sehingga kalau hasilnya ya Allah yang menentukan. Sukses selalu pada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, atau subscribe-nya kok dilihat di bawah itu masih merah, nah silahkan subscribe, klik subscribe jadi hitam. Nah itu, kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan klik lonceng ya. Itu barangkali yang bisa sampaikan kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.